Halo, jumpa lagi pada acara TikTok. Acara TikTok ini terselenggara atas kerjasama dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maha Saraswati Denpasar dengan Black Box Movie. Ya. Baik, acara TikTok kali ini kita akan membahas atau kita berdiskusi dengan Ibu Niputu Nita Anggraini. Ya. Halo Ibu. Halo Yen. Iya. Jadi kali ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Nita. Apa yang akan kita diskusikan? Gitu ya. Yang akan kita diskusikan adalah salah satu teori, gitu ya, yang bisa digunakan dalam penelitian-penelitian dalam bidang ilmu manajemen. Ya. Jadi teori apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah teori Recent Action, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi jadi Ibu Nita ini adalah salah satu dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maha Saraswati Denpasar. Ibu Nita ini concernnya atau konsentrasinya itu di bidang manajemen pemasaran, ya Bu ya. Iya. Jadi sebelum kita berdiskusi dengan Ibu Nita terkait dengan apa saja sih itu teori Recent Action itu, gitu ya. Kemudian dan agar channel ini bisa berkembang, gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa dan siapapun yang menyaksikan, gitu ya, melihat acara ini, dibantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara apa? Dengan cara like, gitu ya, komen dan subscribe. Ya. Baik, kita langsung saja akan berdiskusi dengan Ibu Nita, gitu ya. Halo Bu Nita. Hai Bu Yeni. Iya, apa kabar? Baik. Bu Yeni apa kabar? Baik, sehat selalu ya Bu ya. Oh iya pasti ya. Dan sehat dan cantik. Ya, Harus. cantik harus ya. Harus ya. Walaupun dengan kondisi yang new normal, gitu ya. Ya. Tapi tetap harus berpenampilan cantik ya Bu ya. Sehat dan cantik, gitu ya. Baik, sesuai dengan tema, gitu ya, sharing kita pada kali ini yaitu adalah mengenai teori Recent Action, ya, yang akan Ibu sampaikan sharingnya atau kita berdiskusi. Ya baik, kepada adik-adik mahasiswa gitu yang mungkin sedikit kebingungan nih, yang banyak melakukan penelitian ya, mahasiswa S1 khususnya dari program studi manajemen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar ya. Jadi teori apa sih yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian yang menempuh tugas akhir skripsinya, gitu ya. Ya, jadi teori Recent Action ini mungkin bisa salah satu digunakan, tapi terkait dengan topik apa sih yang nanti diambil, gitu. Ya baik, silakan Bu Nita untuk bisa men-sharingkan ya, gitu ya. Jadi teori Recent Action ini seperti apa? Baik, terima kasih Bu Yeni. Iya, Oke. sama-sama. Jadi kalau kita berbicara teori ini ya Bu Yeni ya. Jadi tidak hanya mahasiswa yang bingung. Benar. Ya. Iya. Jadi kami pun para dosen sering kebingungan menggunakan teori apa. Benar. Sebetulnya sebelum kita bahas teori Recent Action ini atau sering disebut TRA ini, iya, kita harus mana sih yang duluan muncul? Variabel-variabel penelitian dulu yang muncul atau teori dulu yang kita punya? Ayo. Kayak telur sama ayam ya, yang mana duluan ya? Mana duluan? Teori dulu, fenomena dulu, teori dulu, atau variabel dulu yang duluan? Atau boleh-boleh saja? Atau kebalikannya nih, saya ingin mengambil variabel ini. Perusahaannya di mana? Cari. Nah, itu barangkali yang perlu kita sharingkan juga, selain kita nanti membahas teori Recent Action ini. Baik, mudah-mudahan tidak salah dalam pandangan saya, jika kita pertama dalam menulis skripsi atau menulis tugas akhir, yang pertama kita lihat adalah fenomena. Fenomena apa sih yang terjadi? Nah, setelah mengetahui fenomena, baru kita cari teorinya apa ini. Nah, salah satunya teori yang bisa kita gunakan adalah teori Recent Action. Nah, setelah kita gunakan teori apa yang kira-kira bisa memprediksi fenomena itu, baru nanti muncul variabel-variabel yang apa yang akan digunakan. Gitu ya. Berarti jadi fenomena dulu, iya, teori baru variabel ya. Jadi fenomena itu kita akan bedah dari teori yang mana, dari teori mana kita akan melihat
fenomena itu, gitu ya. Oke, itu dulu ya Bu ya, kalau menurut pandangan saya. Nah, teori recent action ini adalah salah satu teori yang kita bisa gunakan dalam penelitian kita. Di manajemen kita, di manajemen misalnya, apakah teori recent action ini bisa digunakan? Oh, bisa. Nah, sebetulnya teori recent action ini adalah salah satu teori yang muncul dari seorang profesor psikologi sosial. Jadi kita orang manajemen sangat bisa meminjam teori itu dalam bidang manajemen ya. Terutama tentu saja yang berkaitan dengan kenapa orang melakukan tindakan. Kenapa orang berminat melakukan sesuatu, sehingga nanti aktualnya adalah ya tadi actual behavior, tindakan. Jadi ya perilaku pada akhirnya ya, gitu Bu. Jadi teori ini menggambarkan begitu. Jadi mengasumsikan kenapa sih orang melakukan sebuah tindakan, gitu ya. Jadi teori ini bisa menjawab itu, artinya bisa dijadikan dasar untuk memprediksi kenapa seseorang melakukan tindakan. Nah, teori recent action ini asumsinya yang pertama adalah bahwa minat orang berperilaku sangat ditentukan oleh satu norma subjektif, dan yang kedua adalah satu sikap, yang kedua adalah norma subjektif. Itulah yang mempengaruhi niat orang melakukan tindakan, melakukan perilaku ya. Begitu Bu ini. Itu berdasarkan teori recent action ini, gitu ya. Jadi kita niat gitu ya. Kemudian itu ada dua ya Bu ya, sikap dan norma. Ya, norma ada subjektif. Sikap dan norma subjektif yang mempengaruhi minat orang melakukan tindakan. Begitu. Iya. Oke, baik Bu. Tadi disampaikan bahwa dari teori recent action ini gitu ya, ada dua hal ya yang mempengaruhi, gitu, ada sikap dan norma subjektif gitu ya. Nah, bisa lebih di-sharingkan lagi gitu, apa sih sikap itu, norma itu apa, norma subjektif itu. Terkadang kan dilihat adalah sesuatu yang sama ini gitu ya, tapi sebenarnya sesuatu yang berbeda. Jadi bagaimana dari perspektif teori ini, seperti apa sih sikap dan norma ini yang dimaksud? Oke, baik ya Bu Ini ya, dan juga sahabat TikTok ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa orang berperilaku ya menurut teori recent action, karena ada dua hal, ada sikap dan ada norma subjektif ya. Nah, sikap adalah sikap ini mengacu kepada kebermanfaatan, menguntungkan apa tidak menguntungkan. Jadi orang tertarik untuk melakukan tindakan itu karena dia sudah ada dalam dirinya ya. Ini menguntungkan nggak sih? Tidak menguntungkan nggak sih? Jadi semakin kuat perasaan atau kepercayaannya terhadap bahwa tindakan ini akan menguntungkan, maka semakin besarlah minat untuk berperilaku. Gitu. Jadi begitu sebaliknya, semakin dia merasa bahwa merasa bahwa hal ini tidak menguntungkan, maka dia semakin jauh dari perilaku itu. Bisa kita bilang manfaat lah ya, dari manfaat apa ya sih yang saya peroleh gitu ya, kebermanfaatan itu. Kalau dia sudah merasa saya akan ada manfaatnya nih, gitu. Menguntungkan nggak sih? Menguntungkan, ada untungnya nih bagi saya, maka akan besar gitu ya. Jadi dia semakin cenderung untuk melakukan perilaku itu. Berlaku juga sebaliknya. Kalau nggak bermanfaat bagi dia, ya udah. Bisa. Gitu, ngapain saya lakukan ini gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian yang kedua ada norma subjektif ya, ada norma subjektif. Nah, norma subjektif ini berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini contoh praktiknya begini nih. Norma sosial ini, tekanan sosial dimaksud salah satunya adalah bagaimana peran keluarga, teman, keluarga juga bisa mempengaruhi tindakan kita ya. Iya. Benar. Betul ya. Betul, pasti. Keluarga, teman, apalagi gitu ya. Jadi kalau dalam praktiknya norma subjektif ini salah satunya itu bagaimana tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan tindakan itu. Bagaimana teman mengamini tidak tindakan ini. Keluarga mengamini tidak tindakan ini. Jadi semakin besar keluarga dan teman mengiyakan, mengakui gitu ya bahwa tindakannya ini benar, maka
ya semakin besar Besar juga keinginannya. keinginannya dia untuk melakukan tindakan. Nah, Gitu. contohnya ini macam-macam ya. Iya. Nah, kebetulan kan saya juga di bidang di pemasaran ya. Iya. Di pemasaran saya rasa Ya. ini teori ini sangat bisa diadopsi di pemasaran. Contohnya yang berkaitan dengan kenapa sih orang melakukan pembelian merek tertentu yang bagi orang lain misalnya, oh merek ini nggak rasional nih harganya Iya. merek ini mahal. Artinya merek ini mahal, tapi bagi orang lain tidak. Artinya kenapa sih orang memilih membeli itu gitu deh ya, membeli sebuah merek. Nah salah satunya adalah karena dia dari sisi sikap ya, karena dia merasa bahwa produk ini menguntungkan. Nah menguntungkan itu tidak selamanya menguntungkan dalam arti ini fungsional, iya kan? Fungsinya, ya. Tidak hanya fungsinya saja gitu ya, tapi yang lain juga kan. Kemudian kalau norma subjektifnya bagaimana? Kenapa sih saya membeli merek terkenal yang harganya mahal gitu misalnya? Norma subjektif, ya karena teman-teman saya menggunakan itu, keluarga saya juga dari dulu menggunakan itu dan keluarga saya mendukung saja pembelian barang saya yang ini gitu, nggak ada masalah. Sehingga keinginan untuk melakukan pembelian itu ya. Jadi jelas ya, jadi teori ini sangat gampang untuk dipahami. Bisa juga misalnya adalah lingkungan saya nih, teman-teman saya menggunakan tas gitu misalnya dengan merek tertentu gitu ya. Terus kita yang biasa-biasa saja mungkin kita bisa akan malu ya di lingkungan itu bisa gitu ya, sehingga kita kecenderungan kita mengikuti teman-teman itu gitu. Bisa jadi. Ada juga yang dia tidak, oh saya nggak perlu deh merek terkenal gitu ya. Ada juga yang begitu, berarti apa? Bisa jadi teman di lingkungannya, keluarganya tidak menggunakan itu, bisa jadi loh kemudian bisa jadi juga bahwa nggak terlalu bermanfaat nih barang yang mahal ini, saya lebih bermanfaat adalah uang saya investasikan misalnya, atau dipergunakan untuk yang lain, jadi nggak untuk pembelian produk itu gitu. Jadi tidak hanya di bidang pemasaran ya Bu ya, karena sekali lagi ini adalah teori yang berkaitan dengan keperlakuan. Nah, membeli itu kan adalah sebuah tindakan keperlakuan ya. Nah, bisakah saya bawa ke keuangan? Perilaku bisa, tapi perilaku keuangan. Misalnya, kenapa orang mau berinvestasi emas? Kenapa nggak yang lain? Atau yang lain atau investasi yang lain? Nah, teori ini juga bisa memprediksi ya, bukan bilang memprediksi. Kenapa orang perilaku mau? Ini? Kenapa orang berperilaku berinvestasi emas? Nah gitu ya, karena banyak sekali instrumen ya investasi. Benar. Jadi dari sudut pandang barangkali produsen gitu ya, ini kalau udah tahu begini nih kira-kira dilakukan penelitian ya, kenapa sih ini bisa kenapa sih orang mau berinvestasi di emas gitu ya. Perlu dilakukan sebuah kajian sih memang sebuah kajian, sehingga kalau sudah tahu hasilnya bagaimana, nah bagi perusahaan ini tentu saja ada langkah-langkah strategis yang nantinya akan dilakukan supaya apa? Orang mau berperilaku berinvestasi di emas. Tidak hanya itu saja, termasuk pembelian misalnya barang-barang tertentu gitu ya. Nah ini menarik Ibu Yeni. Sangat menarik sekali. Iya, ada penelitian. Jadi ada penelitian di Cina yang ingin mengetahui salah satunya kenapa sih orang membeli fashion branded, luxury branded gitu ya, barang-barang yang bermerek mahal pastinya ya. Nah, dalam salah satu hasil penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata teori reason action tadi yang dikembangkan oleh Fishbein dan Hudson ini juga memiliki kelemahan. Dia TRA ini dikatakan tidak bisa memprediksi sebuah tindakan yang dilakukan secara terencana. Maka dikembangkanlah teori planned behavior. Nah ini sendiri juga dikembangkan oleh Hudson, jadi timnya mereka juga. Iya. Gitu ya. Tapi si Azan aja ya. Azan ini melahirkan sebuah teori baru, namanya teori planned behavior. Begitu. Jadi apa kelemahan yang ada di TRA ini terus istilahnya ditutupin lah gitu ya. Nah itu disempurnakan lagi ya.
ada namanya teori of planned behavior ya. Iya, Nah, betul. jadi apa perbedaannya ini ya Bu ya kira-kira antara TRA atau kelemahan yang di TRA ini kemudian ditutupin ataupun di apa ya bisa kita bilang yang ada di TPB ini seperti apa kira-kira? Baik, jadi pengembangan TPB begitu Iya. Pengembangan TPB itu kalau kita bisa bilang adalah pengembangan dari TRA yang dikatakan belum sempurna untuk memproduksi sebuah tindakan ya. Jadi Arsen sendiri berpendapat bahwa TRA tidak dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang ya, karena itu akhirnya lahir TPB ini dengan menambahkan satu variabel yaitu passive behavior control atau yang sering kita istilahkan dengan nama lainnya gitu ya, PBC gitu. PBC. Iya. Itu Bu ya, atau persepsi kontrol keperilakuan ya. Atau bahasa Indonesianya adalah persepsi kontrol perilaku. Iya. Perilaku gitu ya. Jadi di TRA ini nggak ada, kemudian dikembangkan gitu ya, atau teori di TPB ini dia ditambahkan satu ya, persepsi. Iya. Gitu ya. Persepsi kontrol perilaku. Nah, jadi nambah lagi nih Bu. Tadi sudah ada sikap, ya, norma, betul. mungkin bagi dari mahasiswa, wah agak masih bingung gitu ya, atau membedakan sikap, norma, walaupun sudah dijelaskan, tapi terkadang adalah semata-mata hal ini dianggap sama. Nah, muncul lagi sekarang bisa kita bilang kata kuncinya persepsi di sini gitu ya. Persepsi kontrol perilaku. Tambah lagi persepsi gitu ya, persepsi kontrol perilaku. Nah, kemudian apa sih di sini yang dimaksud dengan persepsi kontrol perilaku ini Bu ya? Nah, ini persepsi kontrol perilaku ini kalau dalam bahasa sangat sederhananya itu adalah perilaku itu mudah atau tidak dilakukan gitu ya. Itu akan menunjukkan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku itu. Ini kemudahan, kesulitan. Tadi ada kebermanfaatan. Tadi jadi dalam bahasa yang sangat biasanya ya, ada bahasa yang paling mudah kita pahami. Jadi sikap itu sekali lagi saya ulang ya, berkaitan dengan penilaian kita apakah tindakan ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, gitu ya. Yang kedua itu adalah bagaimana tekanan sosial, yang dalam bahasa sangat gampang untuk kita pahami adalah bagaimana lingkungan sekitar kita mempengaruhi tindakan kita. Teman tadi kan Ibu ya, keluarga, tiap hari ketemu gitu Bu ya. Jadi tekanan sosial kita bisa, ya itu bisa mempengaruhi tindakan kita. Ya, jadi hati-hati loh ya. Kita adalah teman kita, kita adalah apa yang kita baca. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi kita adalah sekali loh Ibu Nita ini. Begitulah. Jadi cocok ya. Pepatah itu sangat cocok dengan TRA ini. Kita adalah siapa teman kita, ya kan? Iya. Dalam konteks TRA adalah tindakan kita sangat dipengaruhi oleh teman-teman kita. Iya. Begitu. Jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Iya. kita nih, guys. Teman kita nih siapa gitu ya. Itu lagi tadi ya, persepsi kontrol itu dalam bahasa biasanya adalah ini mudah atau tidak mudah dilakukan. Nah, persepsi kontrol ini sangat erat kaitannya dengan self-efficacy. Self-efficacy yang ditawarkan atau yang dikembangkan oleh Bandura. Jadi hampir dekat dia dengan self-efficacy ini. Jadi self-efficacy itu kan bagaimana dia memandang bahwa saya memiliki keterampilan, keahlian untuk bisa melakukan tindakan itu. Jadi ini juga bisa dibawa ke kalau penelitian ya, kenapa sih orang tertarik untuk berwirausaha? Semua dari kita sepakat bahwa berwirausaha itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Ya enggak? Dalam semua literatur gitu ya, menjadi pengusaha adalah menjadi orang yang sukses, menguntungkan gitu ya. Kemudian bisa juga kan seorang pengusaha lahir dari keluarga pengusaha. Bisa ya. Keluarganya dari pengusaha, dia pasti keturunannya teman besar pengusaha. Ya. Nah, dia ikut berwirausaha. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi pengusaha barangkali begitu ya bunyinya. Kalau mau jadi lingkungan pengusaha, kalau lingkungan kita teman-teman kita bukan wirausaha gitu ya, agak sulit. Agak sulit untuk kita berniat untuk menjadi pengusaha. Iya. Gitu karena ya? lingkungan kita tidak seperti itu. Jadi bagi siapapun yang mau jadi pengusaha dalam perspektif teori ini, maka carilah teman yang jadi pengusaha.
yang bisa dilakukan teman ya Bu ya. Kalau keluarga kayaknya kalau mungkin keluarganya belum. Ya Kan, karena itu sangat bisa mendorongmu untuk berniat atau berperilaku menjadi pengusaha. Ya. Ingat ya, ini batasannya adalah teori reason action, di mana norma subjektif bisa mempengaruhinya. Jadi kita nggak membahas keterdesakan, itu beda lagi. Iya, jadi dalam perspektif teori reason action ini, temanmu, lingkunganmu, keluargamu, barangkali gini ya, dalam konteks keinginan berwirausaha sangat bisa membuatmu untuk berminat atau bertindak menjadi pengusaha. Bukan keterdesakan tadi dibilang gitu. Bukan, itu barangkali dari lain kali ya. Nggak dapat kerja nih gitu ya. Ya udah saya mau berwirausaha aja gitu ya. Bukan ranahnya teori ini gitu ya. Bisa jadi juga dia dimasukkan ke sikap kali ya, menguntungkan tidak menguntungkan gitu ya. Begitu. Iya, jadi panjang kali lebar gitu ya, sudah dijelaskan tadi terkait dengan dua teori ya, jadi TRA dan TPB ya Bu ya, yang sering dikenal TRA. Apa teorinya yang digunakan? TRA, TPB gitu ya. Nah kemudian tadi juga dikatakan bahwa dalam adik-adik mahasiswa misalnya melakukan penelitian, apa sih yang dilihat dulu adalah fenomena, kemudian teori apa yang digunakan, kemudian turunannya variabel-variabel gitu ya. Nah kemudian dalam ini kan pasti Bu Nita inilah ya, banyak lah sudah membaca hasil-hasil penelitian yang terkait dengan baik teori TRA gitu misalnya, ataupun TPB, ataupun dari Azen ini ya. Seperti apa misalnya Bu aplikasinya atau hasil-hasil penelitian yang menggunakan dari teori-teori ini, teori baik TRA ataupun TPB gitu ya. Ya, baik Bu Yeni, sebelum saya jawab pertanyaan itu ya Bu Yeni ya. Barangkali tadi ketika kita membahas TRA dan TPB itu kulitnya saja, maksud saya kulitnya saja, dan kemudian kita bahas dengan bahasa yang sangat sederhana. Nah, kalau mau lebih kompleks memang harus baca lagi keseluruhan itu. Yang tadi saya sampaikan adalah cara yang paling mudah untuk memahaminya, gitu ya. Oke, berkaitan dengan tadi kan ada fenomena dulu, pertanyaannya gitu ya, fenomena. Kemudian fenomena itu kita akan pecahkan atau dari fenomena itu akan kita pecahkan dari teori yang mana, dari dengan apa kan gitu ya, dari teori yang mana ya. Mungkin kita ambil salah satunya TRA atau TPB. Maka jika menurutnya adalah variabel-variabel yang bisa muncul adalah tadi kan niat perilaku, behavior intention. Jadi kalau dalam konteks pemasaran tadi, kenapa sih orang mau berbelanja atau mengambil keputusan untuk membeli produk ini? Itu kan sudah satu variabel ya. Itu sederhananya. Kenapa? Kemudian, nah kenapanya ini kita lihat kalau menurut perspektif TRA, kan ada tadi norma subjektif. Nah, ini bisa muncul apa? Nah, bisa muncul tadi ya bauran pemasaran tadi, menguntungkan tidak menguntungkan, menguntungkan tidak menguntungkan, atau juga kemudian di norma subjektif, bagaimana kemudian keluarga, peran keluarga terhadap norma dari terhadap perilaku ini, terhadap pembelian produk ini, bisa jadi, bisa jadi. Nah, ini ada yang menarik ini. Ada salah satu penelitian yang berkaitan dengan pembelian luxury good di Cina. Jadi hasil penelitiannya salah satunya mengatakan bahwa yang paling berperan dalam pembelian sebuah produk luxury good itu karena apa ya, sikap. Namun pada penelitian yang lain ternyata norma subjektif teman keluarga yang mempengaruhi. Nah, menariknya di mana? Ternyata dari hasil penelitian itu begitu ya, temuannya mengatakan bahwa jika orang yang percaya diri, maka norma subjektif tidak banyak mempengaruhi perilakunya. Teman tidak banyak mempengaruhi niatnya untuk melakukan tindakan. Itu orang yang percaya diri. Tapi bagi orang yang tidak percaya diri, tentu saja teman-temannya sangat mempengaruhi pembeliannya. Jadi perlu pengakuan, perlu
diamini, sekali lagi kayak yang tadi ya. Iya. Perlu diaminkan. Jika lingkungannya mengaminkan, jalan dia. Nah, Iya. apakah ini nanti ketika perusahaan ini mengetahui ada kondisi seperti itu, apakah bermanfaat nantinya? Tentu saja bermanfaat. Iya, Iya. kan? Tentu saja sangat bermanfaat begitu. Ya, kurang lebih begitu ya, Mm-mm. Ibu Yeni ya. Wah, menarik sekali ini gitu ya, sampai penelitian, hasil-hasil penelitian disampaikan juga oleh Bu Nita gitu ya, atau disaringkan oleh Bu Nita gitu ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa gitu, atau sahabat TikTok gitu yang sebelumnya kurang paham atau belum paham nih terkait dengan TRA TPB, dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nita ya, disertai dengan contoh-contoh yang diberikan gitu ya, lebih paham lagi, lebih jelas lagi gitu ya, sehingga dalam membuat tugas akhir yang menyusun skripsi, jadi tidak hanya bisa menyebutkan apa teori yang digunakan TRA gitu. Jadi semuanya TRA gitu ya. gitu Ingat ya. kita di awal-awal itu Iya. ya. Jadi setiap diminta teorinya apa, jawabnya TRA. Nah, jadi apapun itu TRA. Padahal tidak seperti itu. Ya, jadi memang jadi apa yang disampaikan Bu Minta mungkin ini kan tidak lama ya Bu ya kita sharing ya. Tapi mudah-mudahan dan pastinya harusnya bermanfaat ya apa yang disampaikan. Jadi untuk pengembangan lebih mendalam silahkan digali lagi. Betul. Gitu ya, atau dibaca hasil-hasil penelitian gitu ya, terkait dengan teori-teori atau teori ini ya, dua teori ini ya, TRA dan TPB ini gitu ya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini gitu ya, terima kasih ya saya ucapkan kepada Ibu Nita yang telah share. Jangan kapok-kapok ya. Oh, enggak kapok. Saya besok diundang lagi juga datang kok. Oke, siap Bu. Akan kami undang nanti pada sesi episode berikutnya gitu ya. Dengan teori-teori lainnya tentu saja Bu ya. Atau dengan topik-topik lainnya, tema lainnya gitu ya. Jadi baik, kita akhiri gitu ya. Kita akhiri acara TikTok pada kesempatan kali ini gitu ya. Jadi Bu, biar ini lebih Bu ini sebelum kita tutup, kita ada videonya nih Bu ini. Barangkali masih ada, ternyata ada yang masih mau di-sharingkan kita punya videonya ya. Videonya Jadi dilewatkan. Iya, tadi kita sudah membahas kulit dari teori reason action dan teori plan behavior. Iya. Ya. Sekarang apalagi yang mau dikasih buat oleh Bu Dita nih? Jadi ibaratnya kalau kulit itu ya ada kulit paling luar sebelum ke dalam, ada lapisannya kan banyak ya. Jadi untuk sekarang lebih memberikan pemahaman gitu ya, kita tampilin video. Oke. Ya, video ini pun kita ambil dari YouTube juga. Situ sudah ada dikutip dari siapa. Gitu ya. Jadi untuk lebih menekankan, memahami barangkali. Jadi apa itu sikap gitu ya, lebih betul. Norma lagi, betul. ada persepsi lagi. Ya. Oke, jadi ada tambahan ternyata sebelum saya tutup acara ini gitu ya Bu Nita ya. Iya. Ada tambahan video nih dari Bu Nita gitu ya. Oke, silakan ditampilkan ya atau ditayangkan videonya. Iya. Why do we do what we do or act the way we act? Let's start with an example. Say you want to buy a new smartphone. What exactly influences this decision? You may start reading about available phones out there and form an opinion about which one is best for you. You may talk to friends and see what they think about the phones currently on the market. You may go to a store and test a few or get some advice from a sales guy. You may even do all of this. And with everything that's available to you at some stage, you make a decision and buy one. A good theory that explains and predicts how such behaviors form is called the theory of planned behavior. It's built out of a number of constructs. The first one is the attitude towards the act or behavior. That's an individual's belief if a certain behavior or act makes a positive or negative contribution to that person's life. In the smartphone example, it means that you either believe that buying a certain phone makes sense for you or not, or which phone makes the most sense for you. A second construct is called subjective norm. This construct focuses on everything around the individual. In other words, his or her social network, cultural norms,
group beliefs, and so on. Back to the smartphone example. You will already have an opinion or form a belief as to what others think about you having that phone or not having it. And that belief again influences your decision. A third construct is called perceived behavioral control. And what this construct actually expresses is a person's belief on how easy or hard it is to display a certain behavior or act in a certain way. Again, in the smartphone case, you might pick up a few of them in a store and form an opinion on how easy or hard it is for you to handle each one. What the theory now actually predicts is that a positive attitude towards the act or behavior, favorable social norms, and a high level of perceived behavioral control are the best predictors for forming a behavioral intention and in turn lead to a displayed behavior or act. In other words, it predicts that if you think a certain smartphone is a good idea, and you believe everyone else thinks it's a good idea, and you believe you can actually handle it, you'll get that phone. If one of those constructs is unfavorable, so if you think it doesn't make much sense for you to get a particular phone, or you think others don't think it's a good idea, or you're going to be right out of your comfort zone handling it, you're much less likely to get that particular phone. And the likelihood decreases if 2 or even 3 out of these constructs are unfavorable. Planned behavior is up to today one of the best predictors and theories used in marketing. If we look into the tech world, we're seeing examples everywhere. Information is abundant for us to form our opinions, and infomercials are everywhere. We see ratings, reviews, and discussions about every product and service out there, and we're being told that people who buy what we are about to buy are also buying this other thing. And finally, we're prompted everywhere to test almost every web platform or service out there before we subscribe to see if we can actually handle it, and also if it makes sense for us. All of this in combination contributes to us making a decision, and modern marketing needs to master all these avenues to successfully place a service or product to digital natives spending their time on the internet. Nah, jadi begitu tuh Bu Yeni. Jadi kita semua tadi sudah melihat ya bagaimana video ada seseorang yang ingin membeli sebuah handphone, tentu saja ada banyak pertimbangan. Ya. Nah, ketika video itu menggambarkan dari TPP, maka pertimbangan yang pertama yang dilakukannya adalah produk ini bermanfaat nggak sih buat saya? Gitu ya. Oke. Yang kedua, lalu bagaimana tanggapan teman-teman saya? Atau teman-teman saya menggunakan apa, itu bisa jadi ya. Kemudian yang ketiga itu mudah nggak sih digunakan, gitu ya, mudah nggak sih digunakan. Nah, itulah, kemudahannya ya. Iya, mudah. Itulah yang mempengaruhi di akhirnya untuk membeli atau tidak membeli. Gitu. Tadi membeli ya Bu ya? Iya, membeli. Pada akhirnya dia membeli. Membeli ya. Iya. Ya, baik. Itu tadi ya, baik. Video juga sudah disampaikan untuk lebih memperjelas lagi ya pemahaman adik-adik mahasiswa ataupun sahabat TikTok gitu ya terhadap dua teori ini gitu ya, tidak hanya dibilang dari kulit luarnya Bu ya, tapi kulit dalamnya juga atau bagian dalamnya, sisi dalamnya juga sudah disampaikan gitu ya. Jadi karena waktu gitu ya Bu Nita, saya tidak mau juga menyita waktu Bu Nita terlalu lama. Saya pengennya berlama-lama nih di sini. Pengennya berlama-lama. Lagi nggak betah di rumah ya Bu ya? Tidak ya. Baik, jadi demikian tadi sharing gitu ya teori mengenai teori reaction action ya oleh Ibu Nita. Ya, sekali lagi terima kasih atas sharingnya ya, diskusi kita pada kesempatan kali ini gitu ya. Sama-sama Bu Yeni telah mengundang ke sini ya Bu. Iya, apa-apa ya Bu ya. Gitu ya. Jadi baik, jadi sebelum kita akhiri gitu ya acara ini, jadi saya minta juga untuk sahabat TikTok dan semua ya adik-adik mahasiswa ataupun sahabat TikTok untuk bantu kami mengembangkan dari channel ini. Ya, untuk apa Bu? Gimana Bu caranya? Jangan lupa kita subscribe, komen dan like gitu ya. Baik ya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.